mengiklankan sedekah, mengumumkan sedekah. Kayak iklan rokok itu ya Bu. Iklannya kreatif aja orang bikin iklan itu ya. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Iya. Iya juga ya, tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Baik. Nanti jawabannya saya akan detilkan ini. Atau begini, sedekah itu dua kategorinya. Ada yang sirron, disembunyikan, wa alaniyatan, ada yang ditampakkan. Dua-duanya boleh. Jadi sedekah itu sirron, ada yang disembunyikan, ada yang wa alaniyatan, ada yang dizohirkan, ditampakkan. Nah, bagaimana tinjauannya? Yang sirron dulu, yang disembunyikan. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Walaupun mempraktekkan hadis ini jangan terlalu saklek. Karena dia yang saklek, begitu Jumatan kotak amal lewat depan, dia buru-buru menyumputkan tangan kirinya, lalu masukkan duit ke dalam kotak amal. Kata saya, Pak Haji, ngapa disumputin tangan kirinya? Kata dia, nggak boleh tangan kiri tahu kalau tangan kanan sedang bersedekah ini. Oh begitu maksudnya. Ya silakan dia memahaminya begitu. Ini maksudnya begini Bu, kadang-kadang istri itu pun nggak boleh tahu, jangankan orang lain Bu, istri saja nggak boleh tahu sedekah suaminya. Apa maksudnya? Karena boleh jadi istri bisa ngerusak sedekah suaminya. Suami nyumbang 30 juta ke masjid, istrinya tahu. Apa kata bininya di rumah? Dasar laki goblok, yang lebih kaya dari kita aja nyumbangnya cuma 1 juta, nah lo 30 juta sok-sokan. Di rumah pening pala suami. Sedekah maunya gembira malah digoblok-goblokin bini. Itu ngomongnya di rumah. Begitu istrinya gabung di majelis taklim, apa kata istrinya? Kalau nggak laki gua nggak selesai nih masjid. Ini kadang-kadang ketemu bini kayak gini nggak usah tahu dia sedekah suaminya, riweuh, ngoceh mah iya, pamer mah iya, dia kerjaannya. Tapi ada satu hal yang bapak-bapak nggak boleh, nggak istrinya nggak tahu. Ketika bapak-bapak mensedekahi janda, itu istri harus tahu. Bahkan istri harus ikut kalau sedekah sama janda itu. Karena sedekah pertama janda, makasih Pak Haji baik banget. Ya alhamdulillah, doakan kami Bu. Udah, bulan depan datang lagi, bawa sedekah lagi. Makasih Pak Haji, baru kali ini saya ketemu orang baik kayak Pak Haji. Mulai tuh. Begitu bulan ketiga datang lagi dia, ya makasih Pak Haji, anak-anak yatim saya jadi bahagia. Coba kalau anak saya punya bapak kayak Pak Haji, iya, kelar hidupnya. Makanya sedekah sama janda, istri ngikut juga harus itu. Karena kalau tidak takut ada konsekuensinya nantinya. Nah itu sedekah pribadi kita, memang lebih banyak kadang-kadang harus kita sembunyikan atas alasan tertentu. Tapi ada sedekah yang wa'alaniyatan, yang harus kita umumkan gitu. Atas dua hal ya Bu. Yang pertama karena kita ingin ngajak orang. Contoh bangun pondok misalnya. Kita nyumbang, kita iklankan agar yang lain ikut nyumbang juga. Atau kita bantu orang terlantar, open donasi misalnya ya Bu ya, orang sakit. Kalau kita sendiri yang ngebantu nggak cukup, karena biayanya besar ini. Maka saya sudah nyumbang loh, silakan Bapak Ibu giliran nyumbang. Itu bukan maksud pamer, tapi yang biar yang lain segera juga ikut. Tujuannya sedemikian rupa. Kayak membangun masjid. Bangun masjid nggak bisa nyumput-nyumput keuangannya, nggak ada yang nyumbang nantinya. Diumumkan masuk sekian, kebutuhan dana sekian, sebagainya. Jangan diniatkan untuk riya, tapi meniatkan agar yang lain ikut partisipasi, agar mau nyumbang juga. Jadi iklankan, diumumkan. Apalagi sedekah itu bukan pribadi kita. Kayak kita di gerakan 1000 sama Bunda Nuti juga ya, gerakan sedekah 1000 sehari sama Bu Purnama Sari. Cuma beliau tuh nggak mau disebut nama sih, nggak apa-apa lah.
Tapi sayangnya setiap aktivitas sedekah saya foto, Bu. Bukan sayanya pamer, karena itu bukan uang saya sendiri, uang ribuan orang kan. Terus kalau nggak saya foto, nggak saya publikasi, pikir orang kemana lah duitnya itu sama Parman itu ya. Jangan-jangan dipakainya begini lagi. Orang jadi seudon ya Bu, bedah rumah kita elan, kita umumkan nih bedah rumah, sekian hari selesai yang nerima bedah rumah ini, kita elankan yang sedemikian rupa, kita umumkan. Tujuannya agar yang belum bisa ikut berpartisipasi juga. Itu maksudnya. Jadi boleh ya. Yang nggak boleh itu ya sengaja ya Bu, sengaja ingin pamer. Contoh gini saja lah Bu, kayak kita tadarus ya. Ada yang bisik-bisik di hati kita, bisikan setan sebetulnya, atau bisikan hawa nafsu, hebat lo ya, membacanya paling hebat kan begitu ya. Mulai itu pikirannya mulai tergoda gitu kan. Itu sebetulnya belum riya. Belum Bu, itu baru godaan, baru bisikan. Kita cukup jawab dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Kita cukup jawab dengan istighfar. Ketika kita nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan, tetap ada bisikan. Hebat ya, kamu nyumbangnya gede banget ya. Itu tetap ada bisikan tetap. Tapi kita jawabnya dengan istighfar. Itu belum riak bagi kita. Ketika kita sudah berazam, mau saya tunjukin ke orang banyak, kalau saya ini dermawan misalnya, nah itu baru sudah masuk ke fase riya ya. Karena sudah azam, tekad di hati kita. Jadi begitu. Jelas ya. Jadi kalau ada bisikan negatif, kita berbuat baik cuman ada bisikan, langsung jawab dengan istighfar saja. Itu sudah sembuh dia, sudah penutupnya. Satu ya Bu. Saya karena lupa, yang kedua tadi apa?